Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Nurul Hidayah, NIM 19080868078 dari kelas PB5C. Di sini akan menjelaskan mengenai unsur hara pada tanaman yang meliputi pengertian, jenis, fungsi, dan bagaimana penyerapan dari unsur hara menuju ke akar. Yang pertama adalah pengertian unsur hara. Nah, teman-teman, unsur hara itu apa sih? Unsur hara itu unsur dalam kimia yang dibutuhkan oleh tanaman untuk mencapai pertumbuhan tanaman yang optimal dengan catatan faktor yang lain dalam keadaan yang normal. Jadi dalam pertumbuhan tanaman itu pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman agar tanaman itu dapat tumbuh dengan optimal. Nah, faktor ini tentunya harus bekerja dengan sinergi dan saling melengkapi, dan bahkan keberadaannya itu harus dicukupi untuk menunjang pertumbuhan dari tanaman tersebut. Dan bahkan jika ketersediaan unsur hara dalam tanah itu sudah optimal, maka dengan jumlah yang optimal itu, maka unsur hara tersebut itu akan sangat berguna bagi pertumbuhan si tanaman tersebut. Namun apabila di dalam tanah itu unsur haranya tidak mencukupi atau kurang, akan mengakibatkan pertumbuhan yang tidak subur atau kerdil dan juga bahkan bisa mengalami kematian. Yang selanjutnya ada fungsi dari unsur hara. Tadi sudah dijelaskan bahwa unsur hara itu sangat penting bagi tanaman. Bahkan jika tidak ada unsur hara, kemungkinan siklus hidup dari tanaman itu akan mengalami gangguan atau bahkan bisa mengalami kematian. Nah, di sini ada fungsi utama hara mineral. Yang pertama adalah sebagai bagian dari protoplasma dan dinding sel. Di sini ada beberapa unsur hara yang merupakan bagian yang sangat penting dari molekul sel, seperti misalnya sulfur dalam protein, kemudian ada fosfor dalam ATP dan magnesium dalam klorofil, serta kalsium dalam kalsium pektat. Yang kedua, dapat mempengaruhi permeabilitas membran sitoplasma. Kalsium dan unsur-unsur yang bervalensi 2 atau 3 itu dapat mengurangi permeabilitas, sedangkan unsur-unsur yang mempunyai valensi 1 itu dapat menambah permeabilitas dari membran sitoplasma. Yang ketiga, sebagai katalisator dalam reaksi kimia. Misalnya itu ada besi, tembaga, dan seng itu merupakan bagian dari berbagai enzim. Sedangkan besi sendiri itu sebagai bagian dari sitokrom, magnesium, dan mangan dapat mempercepat atau memperlambat reaksi-reaksi enzimatik. Kemudian, sebagai penyangga kemasaman sel, kation penting sebagai sistem penyangga tumbuhan adalah seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Yang selanjutnya adalah ada fungsi hara secara spesifik. Tabel pertama ini adalah unsur hara dari fungsi unsur hara makro, seperti ada karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Yang pertama ada karbon sebagai komponen dasar molekuler karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleik. Kemudian ada oksigen. Seperti halnya karbon, oksigen ini merupakan penyusun senyawa-senyawa organik tanaman. Kemudian ada hidrogen yang berfungsi memegang sentral dalam proses metabolisme tanaman. Kemudian ada nitrogen yang berfungsi sebagai komponen penyusun banyak senyawa organik penting di dalam tanaman, seperti protein, enzim, vitamin B kompleks, hormon, dan klorofil. Kemudian ada fosfor yang berfungsi dalam transfer energi, metabolisme karbohidrat dan protein, serta transport karbohidrat di dalam sel daun. Kemudian ada kalium sebagai kofaktor dan aktifaktor enzim-enzim dalam metabolisme karbohidrat dan protein, serta membantu mengatur tekanan osmotik dan keseimbangan ion di dalam tanaman. Kemudian ada magnesium yang berfungsi menyusun lamela tengah, menjaga kestabilan integritas membran, dan terlibat dalam proses pembelahan sel.